Yang pertama, saya di sini hadir bukan selaku Saibul Bait. Saibul Baitnya adalah Pak Ketua Umum. Karena ini restorannya Pak Ketua Umum. Namun saya di sini adalah selaku Sekjen dan manajer Timnas. Ya, di mana pada kesempatan hari ini kita akan melakukan buka puasa bersama dengan Ketua Umum dan jajaran pengurus PGSI. Nah, teman-teman atlet semuanya di sini, tadi saya sebelum itu saya bisik-bisik dengan Ketua Umum. Yang pertama, ini berangkat kapan nih katanya, kata Ketua Umum. Saya tanya, berangkatnya kalau enggak tanggal 13 gitu ya. Kalau enggak paling lama tanggal 15 gitu. Nah, oke. Lalu ketum tadi bisik-bisik juga, itu yang Iran siapa yang Iran? Ini Iran. Tepuk tangan juga buat coach kita, Iran. Nanti yang menjelaskan biar dari tim official pelatih. Ketua Umum dan para pengurus PPPGSI juga atlet semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa dalam rangka SEA Games Kamboja, maka PPPGSI telah menyiapkan beberapa langkah. Dimulai kalau masih ingat teman-teman, yaitu di bulan November kita melakukan kejuaraan nasional Puan Maharani Cup di Kota Medan. Sebagian besar atlet-atlet yang di sini adalah yang terjun juga di kejuaraan Puan Maharani. Lalu pada di bulan Januari, PPPGSI melakukan yang kita sebut seleksi tertutup. Kenapa seleksi tertutup? Karena berdasarkan data yang dihimpun oleh Binpres, ada nama-nama, ada nama yang sama, ada nama berbeda untuk juara di Puan Maharani dan kejuaraan di PON. Nah, untuk menciptakan fair play-nya supaya lebih fair, maka PPPGSI melakukan seleksi tertutup. Nah, seleksi tertutup itu kita lakukan di Gor Popki. Alhamdulillah dari hasil seleksi tertutup itu, kawan-kawan atlet di sinilah sebagai tim untuk SEA Games Kamboja. Dari bulan Januari lalu kita masuk ke bulan Februari. Bulan Februari kita sudah mulai melakukan yang namanya training camp atau training center TC berada di daerah Jakarta Timur, di Gor Matraman dan nginepnya di Hotel 101 ya. Betul ya? Hotelnya oke dong? Oke apa enggak? Nah, iya, karena kalau bilang oke tapi pelan-pelan kayaknya masih meragukan. Yang penting baik, pelayanan hotelnya dan tempat latihan juga bagus. Maka setelah ada TC itu, kita akan melakukan TC di luar negeri, di Korea, ya itu di bulan April ini. Nah, setelah April ini, kalau kita melihat schedule, saya juga merasa terharu pada teman-teman atlet. Ternyata kalian nanti pada waktu Idul Fitri ada di negara orang, yaitu di Korea. Kesediaan Anda itu membuat saya terharu. Ini contoh atlet hebat menurut saya. Demi bangsa dan negara tentunya. Nah, kalau kita bayangkan Anda berangkat tanggal 13 atau 15, 20 hari Anda ada di Korea, maka kawan-kawan akan kembali ke tanah air itu kira-kira di tanggal 2 dan tanggal 3 Mei. Ya. Nanti saya akan bicara dengan tim pelatih ketika sampai Jakarta itu, apakah teman-teman mau balik kampung dulu, mau ketemu Bapak Ibu, ya, atau tidak mau gitu.
Sebab kenapa? Karena schedule pertandingan di Kamboja itu tanggal 14, 15, 16 Mei. Jadi kalau Anda 3 Mei sudah ada di Jakarta dari Korea, kalau Anda pulang dulu ke kampung halaman, katakanlah 2 hari atau 3 hari, baliknya udah tanggal 6. Juga udah meninggalkan saudara, udah hampir 3 bulan, ya lebaran juga udah nggak dengan keluarga. Kalau hasilnya cuman ya yang tidak diharapkan. Enggak, hasilnya harus emas. Sekali lagi, emas, emas, emas. Oke? Nah, yang terakhir dari saya, tadi saya sudah bicara dengan Karisma, ada titipan teman-teman, saya tahu semuanya. Jadi Pak Ketum, ini ada titipannya begini. Senang deh itu. Nanti disampaikan oleh atlet, tapi manajer nyampaikan dulu lah. Atlet ada 2 permintaannya. Yang pertama, karena tahun lalu kita juga SEA Games, dan juga pas bulan puasa tahun lalu Pak Gusti kita dapat THR. Apakah tahun ini dapat THR apa enggak? Gitu. Terus manajer bilang, nanti saya bicara sama Ketum. Karena kalau manajer ngeluarin duit ini duit Kemenpora, nanti bisa bahaya itu. Nanti kita tanya dengan Ketua Umum. Nah yang kedua Ketum, ini agak teknis sedikit. Kebetulan pada waktu pembiayaan Kemenpora belum ada. Jadi karena PPPGSI memang membridging dan PPPGSI memberikanlah honor kepada atlet. Dan honor itu sekarang udah digantikan oleh Kemenpora. Nah, teman-teman atlet nanya, Pak Gusti ini honornya mau dibalikin apa enggak gitu kan? Betul nggak? Ah, nggak kompak, betul nggak? Kemarin kompak di GOR. Dibalikin 1 orang 5 juta gitu. Alasannya gini, jangan dibalikin Pak Gusti karena uangnya udah saya kirim ke orang tua saya di kampung. Betul gitu? Saya bilang, tunggu arahan Ketua Umum. Oke? Ya nanti habis beduk, habis buka, Ketua Umum akan menyampaikan itu. Oke? Itu aja dari saya. Sambil menunggu beduk, masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Kita juga menunggu, sudah datang Pak? Hah? Lagi dijemput, Pak Ustadznya lagi datang. Kalau belum datang, kita mau pakai Ustadz Tanda namanya. Saya kira itu dari saya. Kita jumping aja, lompat. Habis saya ini nanti dari tim pelatih. Itu dari saya. Terima kasih sekali lagi teman-teman atlet. Buka puasa di sini, meskipun tadi kita mau di luar, tapi Ketua Umum mengatakan tidak di restoran saya aja. Dan restoran ini milik Ketua Umum. Anda mau makan, silakan makan sepuasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Umum PBPGSI, Bapak Sekjen PBPGSI, kami selaku koordinator tim melaporkan bahwa tim ini beranggotakan 14 pegulat dan 4 pelatih dengan 4 orang kru. Saya akan perkenalkan beberapa atlet yang akan berangkat menuju persiapan menuju SEA Games pada sore hari ini. Mohon berdiri biar Pak Ketum lihat, oh ini loh wajahnya yang akan memperoleh medali emas nanti. Untuk Grigoroman kelas 63 kg atlet kita Suparmanto. Kemudian 67 kg Aliansa. 77 kg Andika Sulaiman. Pada saat di Vietnam dia mendapat medali perak. Kemudian Saputra 87 kg.
Kemudian untuk gaya bebas, Jainal Abidin 60 kg. Hamkah 65 kg. Ardiansah 70 kg. Rahmat Hadi 74 kg. Ramdan Resta 79 kg. Kemudian atlet-atlet putri kita, Anissa Safitri 50 kg. Marimar 58 kg. Aisyah. Ayuning Tias 55 kg. Kemudian Karisma 62 kg. Faradisa 76 kg. Di sini hadir juga saya perkenalkan pelatih Fatur Rahman, pelatih Grigoroman dari Jawa Timur. Kemudian Rudiansah, pelatih freestyle dari Kalimantan Timur. Kemudian Suryadi Gunawan, pelatih freestyle putri. Kita didampingi oleh Dr. Harun dari Kemenpora. Kemudian Ade Muhammad Muslim Mesyur dari Kemenpora. Kemudian Vika Kinanti, Mesyur putri dari Kemenpora. Demikian tim inti gulat Indonesia yang akan berangkat ke Korea Selatan dan akan kembali nanti 20 hari ke depan dan bersiap-siap untuk berangkat ke Kamboja. Kita mengharapkan motivasi, kata-kata motivasi dari Ketua Umum untuk dapat memberikan semangat kepada para atlet ini. Demikianlah laporan kami sebagai koordinator tim. Dan kami mengucapkan terima kasih. Oh iya, satu lagi, Kemenpora juga menunjuk salah satu orang yang namanya tim administrasi. Dialah yang akan mengatur semuanya, semua laporan keuangan yang nanti dikeluarkan oleh PBPGSI. Mohon berdiri, Ibu Diana. Oke. Terima kasih, waktu dan tempat kami persilakan. Oh iya, sebentar. Ya. Saya pernah ikut coaching klinik ke Iran, Pak Ketum, ke Karats. Ketemulah beliau, namanya Bezar. Dia ini adalah juara umum, juara dunia Olimpiade. Kemudian dia telepon saya ada di Indonesia, lu balik sini dulu. Ini ada tim Indonesia, bantu dulu. Dan dia sudah membantu tim ini selama sebulan berjalan. Mohon izin kepada Pak Ketum. Dan selepas ini dia akan kembali mungkin ke negaranya. Satu lagi adalah tim fisik dari Kemenpora, Saudara Ibul. Terima kasih. Yap. Ya. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru suara semangat PPPGSI. Mantap. Salam barokah inallah witron yuhibbul witro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu unistumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du.
yang terhormat Bapak Ketua Umum, Bapak Trimedia Panjaitan. Nah, betul Pak? Alhamdulillah. Karena beliau sudah sering tampak di layar kaca, saudara. Dan juga Pak Gusti, itu dia maksud saya, Pak Gusti Randa. Kalau dari jauh sudah kayak artis bintang sinetron kan ya. Awet muda soalnya, dari senyumnya pun juga bercahaya. Ini alhamdulillah. Bapak Ibu, terutama juga para coach, semua pengurus PPBGSI, serta para atlet-atlet yang insya Allah akan banyak membawa medali emas. Amin. Ramadan itu bulan yang Masya Allah, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah. Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan. Syahrul Sabr, bulannya sabar. Maka Bapak Ibu, perlu kita banyak bersyukur karena berjumpa dengan Ramadan. Ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Saya awali dengan cerita terlebih dahulu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang kisahnya seorang dua rojul, yaitu anna rojulaini min Bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang rojul, maksud saya dua orang laki-laki, dia datang dari wilayah Bali, tapi bukan Bali Indonesia, Bali Syria. Lah kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk masuk Islamnya mereka barengan. Artinya starting point-nya itu mereka sama, mu'alafnya sama. Bareng-bareng dua rojul ini. Yang pertama, wa kana islamuhuma jami'an. Fa kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Fa ghazal mujtahidu minhuma fastushidu thumma makathal akhar ba'dahu sanna thumma tuwfiya. Rojul yang pertama, laki-laki yang pertama, dia itu sangat militan dalam beribadah sungguh-sungguh. Kalau istilah orang Jawa bilang metiti. Dalam suatu peperangan sampai akhirnya dia wafat dalam medan pertempuran. Sehingga dia mendapatkan derajat syahid. Lah kemudian lelaki yang kedua itu notabene dia dalam beribadah biasa-biasa saja. Tidak sungguh-sungguh amat lah. Sedang-sedengan saja. Tapi dia oleh Allah masih diberi usia 1 tahun lagi. Berarti dia meninggal 1 tahun belakangan dibanding rojul yang syahid tadi, syuhada tadi. Artinya, rojul kedua tadi meninggalnya bukan meninggal sebagai syahid, tapi biasa-biasa. Bedanya dia setahun belakangan. Padahal starting point masuk Islamnya sama, jadi mu'alafnya sama. Qala Tolhah, kemudian Tolhah melanjutkan ceritanya, faro'aitu fil manam. Dalam mimpiku aku bermimpi bahwa baina anak inda babil jannah, saya ketemu dengan dua rojul ini. Keduanya sudah meninggal. Dalam mimpi saya ketemu dengan dua rojul ini di depan pintu surga. Idza ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah. Fa adina lilladzi tuwfiyal akhar minhuma. Tsumma kharaja fa adina lilladzi istushida tsumma raja ilai. Petugas surga, malaikat surga itu dia keluar. Kemudian ternyata mempersilahkan masuk surga yang meninggal belakangan, notabene yang mati biasa-biasa, bukan wafat sebagai syahid. Kemudian petugas surga, malaikat tidak lama keluar lagi, barulah mempersilahkan kepada rojul yang mati wafat dalam keadaan syahid tadi, yang meninggal duluan. Kemudian yang ketiga, faqala, petugas surga keluar lagi, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Wahai Tolha, kamu belum waktunya, kamu pulang sana dulu. Begitu dia disuruh pulang oleh malaikat, dia terbangun dari tidurnya. Dan dia terheran-heran, lah kok bisa? Orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tidak terlalu mempersungguh, tapi masuk surganya malah duluan dibandingkan orang yang mati syahid. Ini membuat Tolha heran. Maka akhirnya Tolha menceritakanlah kepada sahabat yang lain tentang mimpinya ini. Dia penasaran. Akhirnya karena diceritakan antar sahabat sampai viral. Karena viral sampailah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai Nabi, qala Tolha, faro'aitu fil manam tadi, fabalagha dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitu kabar itu sampai pada Rasulullah, akhirnya Nabi mengatakan, min aidzalik ta'jabun. Bukankah lelaki ini dia jumpa dengan Ramadan? Dia diberi waktu oleh Allah hidup sekali lagi, yaitu 1 tahun kemudian. Hakadha asyadu rajulani ijtihadan sumastuhida wa dakhala akhal jannah qabla. Benar gak kalau rojul yang kedua notabene wafat dalam keadaan biasa-biasa, tapi oleh Allah diberi umur 1 tahun lagi, dia jumpa Ramadan, dia melaksanakan berbagai sholat, dan dia melaksanakan berbagai sedekah? Kata sahabat, bala, iya ya Rasulullah. Karena dia jumpa Ramadan yang istimewa luar biasa, Nabi mengatakan bahwa jarak antara 2 rojul ini, rojul yang mati syahid dengan rojul yang biasa-biasa, itu jaraknya baina sama wal ard, antara langit dan bumi. Luar biasa. Gara-gara dia jumpa bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur sekali masih diberi panjang umur jumpa bulan Ramadan. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa garansi tahun depan kita masih hidup? Ada nggak? Saya bukan nakut-nakuti, saya doakan yang di majelis ini semua diberi panjang umur, yang barokah, bisa jumpa Ramadan berikutnya sampai 2090. Berarti Bapak Ibu fokus, kayak apa dalam 90 tahun lagi ya. Kemudian Bapak-Bapak, ini sudah memasuki puasa yang keberapa? Berapa hari ini? 19. 19 apa 18? 19. Berarti kita sudah mau memasuki 10 malam yang akhir. Bapak Ibu, kita tahu tujuan puasa dalam surat Al-Baqarah agar kita semakin bertakwa. Tapi yang perlu sebagai bahan introspeksi kita, sudahkah kita sukses dalam puasa kita? Karena puasa itu hakikatnya tidak hanya menahan dahaga dan lapar saja, haus saja, enggak. Ada orang puasa nggak sukses Bapak Ibu. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, "Malam yadda qaulazur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa sarabahu." Barang siapa yang berpuasa, dia tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak ada hajat. Allah tidak berkenan untuk menilai puasanya. Padahal kita tahu, puasa ini luar biasa pahalanya. Sampai-sampai ada orang rojul, dia meninggalkan puasa padahal nggak ada udzur. Ya nggak sakit, ya nggak musafir, ya nggak bepergian, ya nggak tua renta. Andaikan dia bayar puasa 1 hari yang dia tinggalkan dengan puasa 1 tahun penuh, maka tidak bisa membandingi pahala 1 hari yang dia tinggalkan. Berarti setiap hari ini nilai puasa kita luar biasa. Maka Nabi bersabda dalam hadis Qudsi, bahwa setiap kebaikan anak Adam, 1 kebaikan dilipatkan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat sampai ila masya Allah. Allah berfirman, ila saum, kecuali puasa. Fa'inahu li wa ana ajazibi. Puasa itu hanya untukku Allah. Hambaku telah merelakan menahan dahaga, menahan hausnya, laparnya, dan juga mengekang hawa nafsunya semata untuk mencari wajahku Allah. Maka yang tahu besarnya pahala puasa hanya Allah semata. Saking besarnya. Kalau amalan yang lain jelas. Dari 1 kali 10 kali 700 sampai ila masya Allah. Seperti orang infak fisabilillah. Seperti 1 butir tanaman yang dia tanam, menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai yang berbuah 100 buah, menjadi 700 kali lipat. Dan Pak Ketum ini luar biasa. Ngajak bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mbak semuanya bukber. Coba, ini cerdas. Kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fatara shaiman, kana lahu mislu ajrih." Barang siapa yang sedekah memberi makan orang yang puasa, sedekah berbuka puasa untuk orang yang puasa, maka orang itu mendapat kiriman pahala puasanya semua yang disedekoi tanpa ngurangi pahalanya sedikit pun. Ini kurang lebih jumlahnya berapa Bapak Ibu kalau boleh tahu? 30. Masol dapat kiriman Pak Ketum 30 orang puasa. Masya Allah. Mudah-mudahan panen pahala. Allah paling Pak Ketum diberikan sehat, panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki yang barokah. Mudah-mudahan nanti kalau sudah semua dapat medali emas ya, diajak umroh semuanya. Wah, gitu.
Harus, karena dalam Quran itu loh, Nabi Musa, wa inastajarta qaumi, berilah aku seorang pekerja yang kuat terpercaya. Apalagi ini gulat seluruh Indonesia ini, wah jelas kuat-kuat. Walaupun puasa sudah 19 hari, saya lihat kanan, kiri, depan, masih berotot semua, ini mantep. Saya dipiting sekali mungkin KO di depan ini. Nah, ini luar biasanya. Yang kedua Bapak Ibu, sukses sholat taraweh kita. Nabi bersabda, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat berdiri, sholat qiyamul lail, sholat taraweh, sholat tahajud, dengan niat imanan, yang kedua ihtisab, betul-betul diniati mencari pahala, maka dosa-dosa terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini pol, saudara. Yang ketiga, dan juga saya pesan jangan sampai kita nggak sukses sholat tarawehnya. Maksudnya apa? Sampai bolong-bolong kita biarin. Pol-polnya nggak ada udzur kegiatan di luar, nggak bisa sholat berjamaah di masjid, ya di rumah masih tetap bisa sholat lah. Kemudian yang kedua, sukses puasa sudah, sukses sholat tarawehnya, sukses baca Al-Qur'annya. Saudara jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW ketika Ramadan setiap malam beliau menderes baca Al-Quran dengan malaikat Jibril. Kalau hari biasa satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Padahal Nabi menyatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya orang baca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Itu di hari biasa. Kalau Ramadan semuanya dilipat gandakan. Kalau pengen khotam satu kali dalam Ramadan, berarti sehari satu juz. Satu juz itu 10 lembar. Kalau setiap waktu sholat dapat 2 lembar, bisa berhasil khotam Al-Quran. Nah, itu. Maka diupayakan. Bagaimana Pak Ustaz, saya gerotal-geratul bacanya belum lancar? Jangan khawatir. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran mendapat 2 pahala. Gerotalnya 1 pahala, geratulnya 1 pahala. Jadi tetap dimotivasi oleh Rasulullah. Yang ketiga, sukses zakat fitrahnya. Itu sebagai pembersih harta kita, juga mungkin keseharian kita lahan. Ya, kita ada hal maksiat baik ucapan maupun perbuatan. Karena puasa ternyata segenap panca indera kita pun turut berpuasa. Fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Coba, 1 malam kita ibadah Bapak Ibu lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih berarti sebanding dengan 83 tahun, 4 bulan. Mohon izin, ada yang usianya 83 tahun? Nah, coba Pak. Ini gambaran Lailatul Qadar ya. Nabi menerangkan itu seperti, kan Lailatul Qadar itu datangnya dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Semalam suntuk. Kalau kita gambarkan hujan deras, tinggal kita pakai apa wadahnya? Pakai gayung kah? Pakai ember kah? Pakai timba kah? Atau pakai kulah? Tergantung kemampuan kita masing-masing dalam menggapai pahala Lailatul Qadar, malam Qadar tadi. Tempat di mana refresh malaikat dengan qadarnya hamba, qadarnya makhluk. Yang paling penting begitu kita sudah bisa iktikaf, mendapat malam qadar, jangan sampai bocor. Dengan kita satu, alhamdulillah saya bisa iktikaf sampai jam 3 dini hari. Rasa-rasanya malam hari ini turun karena gemericik air hujan, ada gerimis. Lah ini. Artinya niat kita yang paling penting, saudara. Maka sudah detik-detik finish, kalau ibarat kata motor GP, ini Valentino Rossi sudah 19 putaran. Tinggal 11 putaran lagi. Kira-kira dia semakin pelan atau mempersungguh semakin dipacu kecepatannya? Tentunya tambah cepat. Lah sama. Kalau sudah detik-detik mau berangkat ke Korea untuk tanding gulat, loh, berarti semakin dipacu lagi semangatnya. Dideres lagi, dilatih lagi. Dengan tetap bermohon kepada Allah diberikan kemudahan, kelancaran. Maka semua atlet kita doakan di bulan yang penuh barokah ini, Allah berikan kekuatan lahir batin, bisa menang yang barokah, membanggakan, mengharumkan nama bangsa Republik Indonesia di kancah mancanegara. Amin. Nah, ini luar biasa. Kita modal amin, saudara. Malaikat lewat ngaminin, gudir ngalih. Kun fayakun. Iklan dulu ya.
dari Sabang sampai Merauke. PGSI di mana-mana. Dalam negeri sampai luar negeri, banyak sekali atlet gulatnya. Indonesia tanah airku, PGSI seleraku. Ini luar biasa PGSI, saudara. Mudah-mudahan kita bisa meraih sukses-sukses Ramadan, dan nanti pada akhirnya Idul Fitri kita betul-betul berhasil mendapat hikmah Idul Fitri, kembali kepada mendatang, kejuaraan-kejuaraan mendatang, semuanya diberikan kemenangan-kemenangan yang barokah. Diberikan sehat lahir batin, banyak yang mendapat medali emas dan banyak yang dapat bonusnya. Wah, lah kok nggak amin atletnya ini? Lah harusnya aminnya lebih kenceng ini. Baik, saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Jangan sampai keasikan adzan. 6 menit lagi, sudah buka? Oke. Kita nanti tutup dengan doa barokah, sehingga betul-betul pertemuan kita ini membawa barokah, semuanya sehat. Ya, para atletnya, coachnya, pelatihnya, pengurusnya, PH-nya, Pak Ketumnya, semuanya diberikan kemudahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena tinggal 7 menit, karena ada doa mustajab menjelang berbuka, mari kita bermohon kepada Allah agar Allah memudahkan apa yang menjadi cita-cita, hajat, niatan yang Allah ridhoi, semua Allah kabulkan. Mohon izin saya yang berdoa, Bapak Ibu sekalian yang mengaminkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Berilah kami semua yang hadir pada majelis ini, ya Allah. Berilah senantiasa kesehatan, kekuatan, kewarasan, sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang barokah. Engkau senantiasa tetapkan dalam keimanan, ya Allah. Engkau senantiasa beri kami keteguhan hati, ya Allah. Berilah keluarga-keluarga kami sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah, harmonis dan romantis. Berilah putra-putri kami putra-putri yang solih dan solihah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah senantiasa seluruh pengurus PGSI, ya Allah, ilham yang baik, menjadi pengurus-pengurus yang senantiasa bisa memberikan pengayom, bisa memberikan keteladanan. Berilah kesuksesan dunia dan akhiratnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah pada atlet-atlet PPPGS ini, ya Allah, menjadi atlet-atlet yang kuat dan terpercaya. Berilah kekuatan-kekuatan yang barokah, berilah kekuatan kesehatan lahir batinnya, ya Allah. Berilah kemenangan-kemenangan yang barokah, ya Allah, sehingga betul-betul bisa membanggakan dirinya, kedua orang tuanya, dan bahkan bangsa dan negaranya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali sematanya dengan pertolongan dan izin-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hanyalah hamba-Mu yang lemah lagi dhaif, ya Allah. Maka jangan pernah Engkau tinggalkan kami walau hanya sekejap mata pun, ya Allah. Tuntunlah kami senantiasa ke jalan yang Engkau cintai dan ridho, ya Allah. Ya Allah, bila mana ada qadar-qadar yang jelek akan menimpa pada kami, ya Allah, ubahlah, ya Allah. Gantilah, ya Allah, menjadi qadar yang membahagiakan, qadar yang menyenangkan dari sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, berilah senantiasa seluruh atlet PGSI, ya Allah, sehat-sehat yang barokah, ya Allah.
kekuatan yang barokah ya Allah dalam waktu dekat dalam tandingnya di Korea ya Allah. Berilah keamanan, keselamatan, kelancaran, kemenangan, kebarokahan, keberhasilan yang barokah ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Agar lebih barokahnya mari kita tutup dengan Al-Fatihah bersama-sama. Suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bapak Ibu, demikianlah sedikit. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan recharge keimanan sehingga kita semakin semangat lagi dalam meraih menggapai magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tommy Sutomo. Baik, sekarang kita buka bersama dulu ya Pak. Kita buka bersama, nanti habis buka masih ada acara. Selamat malam, izin Pak Ketua, saya mewakili para atlet. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Trimedia, dan jajaran semua dari PB seperti Pak Gusti Randa dan para pelatih dan atlet juga. Saya ucapkan terima kasih karena dari mulai Kejurnas Puan Maharani Cup, seleksi tertutup sampai sekarang mulai TC SEA Games, karena Bapak dan pengurus PB semua telah mendukung dan memfasilitasi kami semua. Dan insya Allah kami juga akan diberangkatkan tryout ke Korea Selatan. Izin Bapak, nanti kami akan berangkat tryout mungkin sekitar 20 hari di sana, dan kami mungkin akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di sana juga. Mungkin ada beberapa orang dari kami baru pertama kali menjalani Hari Raya Idul Fitri atau puasa di luar negeri, jadi jauh dari keluarga. Tapi buat kami tidak apa-apa Pak, akan tetap semangat. Agar target kita di SEA Games semua bisa tercapai. Dan izin juga saya melanjutkan perkataan dari Pak Sekjen, Pak Manajer, Pak Gusti Randa tadi mengenai THR, semoga ada ya Pak. Dan izin juga saya menyampaikan, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sebelumnya Bapak dari PB telah mengcover atau kasanya telah menandatangani kami kemarin. Kami ucapkan terima kasih. Tapi Pak, kami dari atlet meminta apakah bisa tidak dikembalikan, dalam artian gaji kami tidak dipotong seperti itu. Tapi kembali lagi ke Bapak, semoga bisa ya Pak. Saya juga ucapkan terima kasih karena Bapak telah mengadakan acara buka bersama ini. Sama Ibu juga terima kasih ya Bu. Ya, enggak. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga target kita di SEA Games semua bisa tercapai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak pertanyaan karisma nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Gusti Randa Malik, Sekjen PPPGSI, manajer, apalagi jabatannya. Kemudian terakhir provokator lah.
Kemudian atlet-atlet yang hari ini saya lihat mukanya ceria-ceria semua. Dan pelatih dan semua staf serta dari PGSI Jawa Barat hadir. Tapi beliau hadir soal nasibnya. Kalau soal nasib nanti bicara sama Pak Gusti lah. Kalau soal organisasi. Saya kaget juga beliau hadir. Rupanya diundang Pak Morris kemari. Pertama-tama kita terima kasih kepada Tuhan kita bisa kumpul malam hari ini dalam keadaan sehat. Semua juga sudah buka puasa. Di sini makannya juga boleh sampai muntah. Dan di sini juga boleh kalau mau bawa pulang. Ya untuk sahur. Karena kan nginap di hotel. Saya diberitahu Pak Gusti ini akan ada buka puasa dengan atlet, pelatih, official kira-kira minggu lalu. Karena saya agak lama udah nggak ketemu Pak Gusti ini. Beliau sakit. Cuman demam, panas dia bilang. Tapi dia nggak mau antigen. Jadi saya bilang sebenarnya Pak Gusti ini mungkin udah terkena corona. Seandainya saja dia antigen, mungkin udah corona dia. Tapi supaya kelihatan hebat, nggak pernah kena corona, dia nggak mau antigen. Jadi dia bertahan 5 hari di rumah, dia merasa enak, dia baru keluar. Nah setelah itu selama bulan puasa, sejak saya kenal Pak Gusti ini tahun 86 lah ya, 86. Saya masuk 85, 86 lah mulai kenal. Sejak dia berumah tangga, baru kali ini dia puasa kali ini tertib pulangnya. Jadi kalau saya telepon jam 4 buka di mana kita? Dia udah posisi dekat Sawangan. Kadang-kadang sudah di rumah. Terus waktu urusan rekening-rekening, pemindahan rekening, saya sampaikan kepada beliau, nanti kita bareng aja ketemu di Hotel Mulia. Dia bilang, nggak bisa Jack, gua harus jemput istri. Sejak kapan lo jemput istri? Tapi dia tadi cari pembenaran, usia 57 sampai 58 ke atas, itu memang pengennya didampingin istri terus. Jadi karena itu juga, karena usia kami hampir sama, saya juga didampingin istri terus. Karena udah kadung kenal juga atlet-atlet gulat, terutama waktu di Vietnam kemarin. Yang kedua, saya menyampaikan salam dari Pak Surono, deputi dia di Kemenpora. Beliau seyogianya bersama-sama kita. Saya diperkenalkan Pak Jainuddin Amali kepada beliau, tapi karena mendadak oleh Menpora anak muda ini, beliau diminta mendampingi buka puasa e-sport oleh Pak Budi Gunawan. Ya kita kalah. Karena yang minta, yang buka puasa kepala BIN, caburnya e-sport. Jadi saya bilang ya udah Mas, salam sama Mas BG. Saya bilang gak mungkin kita memilih, apalagi yang minta ditemenin Menpora yang baru ini. Yang ketiga, saya memang hanya sekali lihat kawan-kawan atlet latihan di TC di Romangun pada saat itu, dan kita juga melihat semangat dari kawan-kawan. Tadinya memang rencana kita ini kita mau buat seperti di Cibubur tempo hari.
buka puasa sekaligus konferensi pers ya. Tapi kena satu dan lain hal nggak kita lakukan. Saya cuma minta Pak Gatot ini buat beritanya. Nanti saya coba kirim ke Rakyat Merdeka dan Media Indonesia. Karena kebetulan pengurus kita ini sekarang ini, periode yang sekarang ada beberapa wartawan. Sehingga kita berharap dengan akses dan persahabatan dengan mereka, setiap aktivitas dari Gulat ini bisa kita masukkan ke koran. Ya. Nah, yang kelima, tadi saya sudah tanya-tanya dengan Pak Gusti terkait apa yang disampaikan oleh Karisma tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Gusti. Terus terang aja saya baru tahu di sini. Itulah akibat sekian lama tidak jumpa sama Pak Gusti ini. Apakah nggak ketemu itu ada kesengajaan atau tidak? Beliau sama Tuhan yang tahu. Nah, tadi saya diskusi dengan beliau dan yang jelas harus kita syukuri, kita ini kalau menurut Pak Surono 14 atlet itu nggak ada yang berubah lagi. Dan puji syukur, puji Tuhan, dana juga sudah turun, ya. Jadi atlet juga harus tahu, dan menurut saya itu bagian dari transparansi. Ya, berapa Pak Gusti dana sudah turun? 218 dari berapa yang harusnya? 304. Oh, ini dari Kemenpora, Mbak ya. Nah, itu sudah turun. Memang sebelumnya kena anggaran dari pemerintah kan biasa suka telat. Karena itu saya ngumpulin 2 orang aja sebenarnya, kawan, sehingga kita bisa bridging dalam waktu berapa? 5 menit ada nggak? 3 menit terkumpulan 600 juta. Jadi kalau kita masukin pengusaha-pengusaha yang mau bakar uang itu enak. Sampai Pak Gusti Randadi bilang sampai umurnya 58 ya, 58 tahun belum pernah dia lihat orang ngumpulin duit 3 menit 600 juta. Dan itulah digunakan untuk bridging sembari menunggu duit dari Kemenpora masuk. Dan harusnya bendahara kita juga Pak Johnson Japtonaga hadir, tapi beliau akan menyusul kalau pertemuannya sudah selesai. Nah, tolong Mbak yang dari Kemenpora yang mengawal duit, tolong dijaga betul ya pengeluaran ini, karena kalau sahabat saya Pak Gusti Randa itu nggak tertib administrasi. Sehingga waktu Asian Games hampir saya suruh balik dia ke Bulgaria karena ada beberapa kwitansi yang sulit dipertanggungjawabkan. Tapi untunglah bisa disusulkan sama Pak Gusti ini. Karena saya bilang kepala desa itu urusan 10 juta, 20 juta masuk penjara. Apalagi ini kalau sampai urusan ratusan juta. Dan saya paling ngeri kalau uang negara. Jadi Mbak tolong diniin, nanti ada Muti yang bisa bantuin ya, menyampaikan kepada kita sehingga terkontrol dari, karena kan begitu selesai SEA Games kan muncul tuh nanti di koran ya, mana yang cabur belum lapor keuangannya, ada yang sampai dianggap belum bisa dipertanggungjawabkan, ya apalagi sampai jadi temuan dari BPK. Jadi dalam kesempatan ini tolong Mbak kita kerjasama, karena ini uang negara ya. Kalau seperti saya tempo hari berangkat ke Kamboja, saya nggak pakai uang negara itu Mbak. Lebih baik saya pakai uang sendiri. Kalau saya nggak cukup duitnya, nanti saya minta sama Pak Sahala Panjaitan itu, pengusaha muda.
Nah, tolong diiniin Mbak, dan terminnya mudah-mudahan tepat, karena kemarin kita ada sedikit kendala, karena bendahara kita ganti dari Pak Ari Sanusi kepada Pak Johnson Japtonaga, jadi perpindahan buku itu agak memakan waktu kemarin itu ya. Terpaksa kita juga pindah banknya dari BNI ya. Dari BNI ke BRI kita ini. Dan itu juga memang Pak Ari Sanusi, konglomerat kita itu sangat teliti sekali. Bahkan saya baru menandatanganin, dikasih formnya sama Pak Gusti bahwa iya rekening dipindah. Dan beliau tidak bertanggung jawab lagi terhadap rekening PGSI. Mbak, tolong dengar dulu Mbak, ini soal Mbak juga, sebelah kanan. Biar dengar juga kita ngomong. Nah, itu yang kita inikan, kita tertibkan, dan alhamdulillah udah selesai ya Pak Gusti. Sehingga tahap kedua nanti Mbak bisa langsung ke nomor rekening PGSI yang baru. Ya. Karena berubah bendaharanya dengan kepengurusan baru, berubah banknya. Jadi nanti tolong dikawal juga ya Mbak, kalau boleh dari sejak awal ini disampaikan kepada Kemenpora bahwa memang betul berubah ya. Kalau seandainya kita harus menulis surat lagi ke Menpora, lebih baik dari sekarang Pak Gusti kita menulis surat kepada Kemenpora bahwa berubah, karena di proposal kita masih nomor rekening yang lama ya, yang bendaharanya tempo hari Pak Ari Sanusi. Nah, sekarang bendaharanya Pak Johnson Japtonaga. Jadi sudah berubah, jangan sampai macet lagi dari Kemenpora nanti. Nah, itu juga dari sejak awal harus diantisipasi Pak Gusti. Bu Muti tolong dibantu, karena saya nggak tahu tahap kedua ini kapan turun dari Kemenpora. Karena jangan sampai tahap kedua ini karena turunnya lama ya, telat, itu bisa mengganggu semua. Ya, bisa mengganggu semua program-program yang sudah kita rencanakan. Ya sulit saya kalau bolak-balik ngumpulin 2-3 orang lagi untuk bridging lagi. Ya. Ini ya. Jadi tolong itu jadi perhatian Pak Gusti supaya sampai selesai SEA Games ini tidak akan ada masalah. Nah, yang kelima, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gusti, yang baru hari ini dia sampaikan, melalui telepon tidak pernah disampaikan, saya juga kaget, berarti ada 2 lagu permintaan pada malam hari ini. Ya, Karisma. Makanya di sana tenang dulu. Pertama soal gaji yang ditalangin sebelum masuk dari Kemenpora. Yang kedua THR. Dua-duanya permintaan kamu itu Karisma dan semua atlet kita aminin. Ya. Tapi diberikannya pada saat kalian sudah di Korea. Ya. Supaya nanti tidak dikirim lagi, kasih lagi ke orang tuanya di sana nggak punya duit pula lagi. Ya. Nah, nanti selain Pak Gusti harus ada juga nomor teleponnya Ibu Mutini. Supaya kalau mungkin beliau nanti yang mengatur teknisnya. Ya. Yang penting malam ini kita sepakat dua-duanya kita aminin. Ya. Yang keenam terkait dengan bonus. Sekarang ini agak repot. Saya kemarin bilang sama Pak Gusti seperti itu. Kalau tempo hari atlet cuma 4. Merem kita ngasih-ngasihnya. Nah, sekarang atletnya 14. Belum lagi ofisialnya banyak. Ada measure segala lagi kan. Nah, ini semua kan yang harus diperhatikan. Jadi
agak menarik napas memang pada saat mau bilang bonus segala macam itu. Tapi jangan lupa kawan-kawan semua, atlet terutama dan pelatih, bahwa target kita nih 2, 3, 4. Ya, 2 emas, 3 perak, 4 perunggu. Sanggup? 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 Ya. Nah, di nomor-nomor apa? Tolong nanti pelatih bisa juga menyampaikan kepada kita, putra maupun putri, ya. Terutama Karisma, kamu ini dulu harusnya dapat emas. Cuman oleh tuan rumah, emas kamu diambil. Ya, kalau saya lebih suka bilang dirampok. Karena saya mengikuti bersama istri dan anak berapa hari? 3 hari pertandingan di Vietnam. Ya. Kamu yang harusnya menang. Tapi karena tuan rumahnya mau mendulang emas, ya diambil lah. Kalau ini kesempatan kamu, mudah-mudahan bukan yang terakhir ya. SEA Games, ya kamu berlatih sungguh-sungguh lah supaya dapat medali. Ya. Emas, jangan perak perunggu lagi. Nah, medali emas pasti dapat uang. Bonus. Jumlahnya nanti kita pikirkan. Tapi mudah-mudahan sama dengan apa yang kita janjikan 3 tahun ya. 3 tahun yang lalu. 2 ya? 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu kan 300 juta medali emas, 200 perak, wah biasa di, iya, dan 100 perunggu. Malam ini saya juga mau bilang itu tidak kita rubah. Jadi semangat, karena kita juga memberikan apresiasi kepada pemerintah karena gulat dari apa yang ditargetkan pemerintah, SEA Games Vietnam bisa kita lampaui. Ya, karena target pemerintah kan hanya 1 perak. Tapi kita bisa kasih 2 perak, 1 perunggu. 3 perak, 1 perunggu ya. 3 perak semuanya. Dan itu sudah melebihi, sehingga kita 14 atlet ini dari sejak awal sampai berangkat, insya Allah tidak ada perubahan, pemerintah menyetujuinya. Jadi tidak ada lagi atlet yang dipulangin. Dan itu janji Pak Surono juga. Saya sampaikan tadi WA-WAan sama beliau, ini bisa saya kutip Mas. Saya bilang, silakan Pak. Disampaikan oleh beliau. Ya. Nah itu yang bisa kami sampaikan, dan semoga ini semuanya berita baik bagi kawan-kawan semua. Yang paling penting fokuslah berlatih. Kita juga mengapresiasi kawan-kawan semua ya, mau pergi ke negara orang pada saat Hari Raya Idul Fitri. Karisma udah cerita tadi, terutama yang baru pertama kali, pasti ini tidak gampang. Ya, tapi untuk merah putih itu dilakukan, kami senang dan kami memberikan apresiasi yang tinggi. Saya belum jelas datang ke sananya, karena Pak Gusti Randa Malik ini beresin visa saya belum bisa sampai hari ini. Ya, sehingga saya juga malu di rumah ditanyain anak-anak sama istri, jadi nggak ke Koreanya gitu ya. Urusannya visa yang nggak selesai. Baru tadi disampaikan kurangnya nggak prinsip. Pada sekarang ini sepanjang pengetahuan kami,
mengurus PISA itu nggak ada sulitnya. Tapi nggak tahu urusan dengan pemerintah jadi sulit. Pemerintah yang ngurus. Lebih gampang mengurus PISA melalui travel bureau. Karena travel bureau itu tahu bagaimana jalur-jalur mau cepat, mau lamban itu dia tahu semuanya. Saya nggak berani menjanjikan itu. Mudah-mudahan masih mungkin. Yang jelas SEA Games kami akan hadir, kita sama-sama memberikan support kepada kawan-kawan. Di Kamboja. Dan saya sudah berkomunikasi dengan Dubes Indonesia yang ada di Vietnam, Pak siapa? Abdi. Pak Abdi untuk bisa juga bersama-sama kita. Karena saya mengajak Pak Sahala Panjaitan ini, karena saya bilang sama beliau, ini pengusaha muda nih, kita bersyukur ada beliau, mudah-mudahan medsos kita baiklah, karena ini sadar teknologi, ahlinya soal-soal kayak begitu. Saya bilang kepada beliau, Sahala harus ikut loh, karena Vietnam, Kamboja itu bukan destinasi wisata. Kalau nggak ada event-event seperti ini, nggak mungkin ke sana, ngapain pula lagi. Lihat negara-negara bekas jajahan Amerika kan. Tapi karena ini ada event, menarik datang ke negara-negara seperti itu. Nah itu yang beliau katanya mau ikut. Dan mudah-mudahan kalau Pak Sahala ini ikut, pasti dia membawa kebahagiaan juga. Kan kalau atlet sukanya yang membawa kebahagiaan kan. Dan mudah-mudahan bisa kita lakukan. Saya lagi minta tolong Pak Dubes kita yang di Vietnam dikenalkan dengan Dubes di Kamboja ya, sehingga bisa kita lakukan sama persis seperti waktu di Vietnam kemarin ya. Mungkin kawan-kawan yang ikut kemarin itu bisa merasakan kebanggaan, kebahagiaan. Begitu selesai atlet bertanding, kita makan malam dengan Pak Dubes, ya. Diterima nggak di KBRI dulu ikut ya? Enggak ya, Pak Gusti ya? Diterima atlet enggak ya? Di hotel waktu makan malam, bahkan di sana bonusnya juga kita berikan kepada semua atlet. Cuman transfernya di Jakarta. Nah itu yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan apa menjadi target dari PGS ini dengan dukungan semua atlet, pelatih dan staf sampai kepada Pak Morris dan kawan-kawan ini bisa melancarkan semua harapan kita. Dan mudah-mudahan malam ini membawa kebahagiaan bagi kita semua. Semua atlet tidurnya nyenyak karena uang gaji dulu sudah dikirim ke kampungnya masing-masing. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh iya, langsung. Kita langsung foto bersama, ini mungkin bisa pada ke depan ya.